kita sampai di destinasi kedua, keliling. Ini Masjid Nabawi ya, Kubah Masjid Nabawi. Ini makam lagi. Kita tahu bahwasannya di bawah kubah hijau itu terdapat 3 makam. Makam siapa? Makam Rasulullah, makam Abu Bakar, dan makam Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nah, makam Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu berada di sejajar bahu Rasulullah. Begitu juga makam Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berada di sejajar bahu Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Nah, kita mempunyai dulu di zaman Rasulullah itu, Bapak Ibu, mau sambil duduk, mau sambil berdiri. Jadi kita mempunyai 4 pemimpin negara Islam ketika di zaman Rasulullah. Yang pertama Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, yang kedua Umar bin Khattab, yang ketiga Utsman bin Affan, yang keempat Ali bin Abi Thalib. Nah, dari 4 orang ini ya, 2 orang yang dimakamkan bersama Rasulullah. Yang pertama Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar Siddiq ini siapa? Mertua daripada Rasulullah SAW. Yang kedua Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ini siapa? Mertua daripada Rasulullah SAW. Nah, tadinya ya posisi makam Rasulullah itu bukan berada di dalam masjid, akan tetapi posisi makam Rasulullah itu berada di dalam kamar Siti Aisyah radhiyallahu anha. Dan begitu juga makam Abu Bakar, posisinya di sebelah makam Rasulullah. Artinya apa? Di dalam kamar, bukan di dalam masjid. Karena kalau orang mendirikan kuburan di atas di dalam masjid, maka tidak boleh. Makanya orang beranggapan banyak yang salah. Kok makam Nabi di dalam masjid, bukan di luar masjid, padahal itu di dalam kamar. Nah, awalnya ya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ini sebelum meninggal mengutus seorang anaknya yang bernama Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar ini menyampaikan pesan kepada Siti Aisyah ya. Dari pesan tersebut dari Umar mengatakan kepada anaknya, "Wahai anakku, coba engkau minta izin kepada Siti Aisyah radhiyallahu anha. Seandainya beliau mengizinkan aku untuk dimakamkan di sebelah 2 orang sahabatku, aku pengen sekali," kata Umar bin Khattab. Nah, pergilah Abdullah bin Umar kepada Siti Aisyah mengatakan, "Wahai Siti Aisyah, ibunda Ummul Mukminin, ayahku ini pengen sekali dikuburkan di sebelah makam 2 orang sahabatnya." Siti Aisyah mengatakan apa? Sebenarnya yang pengen dimakamkan di sebelah 2 orang sahabat itu aku, kata Siti Aisyah. Aku pengen sekali dimakamkan di sebelah suamiku, dimakamkan di sebelah ayahku. Tapi apa? Siti Aisyah ini melihat perjuangan Umar bin Khattab bagaimana semasa hidupnya ya. Ketika Umar bin Khattab menemani Rasulullah berdakwah, karena kita tahu Bapak Ibu, sebelum Umar bin Khattab masuk Islam, Rasulullah berdakwahnya masih secara sembunyi. Ketika Umar bin Khattab masuk Islam ya, Rasulullah berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Tangan Rasulullah itu digandeng Pak sama Umar bin Khattab. Umar bin Khattab mengatakan, siapa yang pengen anaknya ya, menjadi yatim, istrinya menjadi janda, katanya, temui aku di balik bukit ini. Artinya apa? Rasulullah Umar bin Khattab mengatakan kepada Rasulullah, saat inilah wahai Rasulullah, kita berdakwah secara terang-terangan. Dulu ya, jangankan manusia ya, jin pun takut dengan Umar bin Khattab, seorang jin. Nah, setelah itu ya, akhirnya Siti Aisyah mengizinkan dimakamkan Umar bin Khattab ini di sebelah Rasulullah SAW dan 2 orang sahabatnya. Nah, sebelum ya, yang menikah dengan Rasulullah itu siapa? Anak Umar bin Khattab, namanya
Hafsah. Jadi kalau Bapak Ibu ziarah ke makam Nabi, itu kalau kita jalan ya dari sana, sebelah kiri kan makam Nabi ya. Sebelah kanan itu ada jendela. Jendela yang senantiasa terbuka sampai sekarang. Itu jendela ada sejarah Pak. Sejarahnya apa? Ketika Hafsah masih menjadi istri Rasulullah SAW, kemudian Rasulullah menceraikan Hafsah. Ketika Rasulullah wafat, Hafsah mengatakan kepada Umar bin Khattab dan para sahabat yang lain, tolong jangan ditutup jendela ini, biarkan aku melihat makam kekasih. Artinya apa? Sampai sekarang jendela itu tidak pernah ditutup. Dan juga dulu makam sahabat dan makam rumah sahabat dan rumah Rasulullah itu dekat sini Pak. Jadi Masjid Nabawi itu dulunya kecil ya. Dan begitu juga rumah Siti Aisyah. Sampai dikatakan dalam sebuah hadis Bapak Ibu, kecilnya rumah Siti Aisyah itu ketika Nabi Muhammad SAW sholat malam ya. Sholat malam kemudian Nabi itu ruku Pak ya. Ruku seperti ini sampai betis Nabi itu mengenakan siapa? Kaki Rasulullah SAW. Bayangkan segimana kecil rumahnya Siti Aisyah. Ketika kena langsung Rasulullah langsung mengangkat. Nah makanya saking kecilnya rumah Rasulullah Siti Aisyah itu ya. Nabi sholat pun mengenakan kaki Rasulullah SAW. Nah Bapak Ibu melihat kan yang ini nih, yang kayak rumah kayak gini nih. Udah ketutup, yang kecil itu kan ada ketutup ya. Kalau Bapak Ibu masuk rodoh ada tembok yang ketutup, itu namanya Babul Jibril. Babul Jibril itu apa? Di mana ketika semasa hidup Rasulullah SAW beliau keluar dan masuk lewat sana. Namanya Babul Jibril. Nah, makanya ketika Rasulullah keluar dari rumah, Rasulullah senantiasa mengucapkan kepada ahlul baqi, assalamualaikum ya ahlul gharfah minal mu'minina wal mu'minat. Alhamdulillah, kunjungan untuk menceritakan sejarah Masjid Nabawi dan makam Rasulullah sudah disampaikan tadi Pak Ustadz. Kita berkeliling ke tempat yang lain lagi.